Selamat pagi para sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga dalam sukacita, sehat, serta bahagia bersama orang-orang ataupun keluarga para sahabat di sekeliling sahabat. Bertemu kembali dalam program Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? 9 Desember 2025. Saya, Pendeta Prajayan Tias, akan menemani para sahabat-sahabat sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita satu hati datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Makasih, bersama sahabat-sahabat Petra, kami datang kepadamu di dalam ucap syukur, sembah bakti kami kepadamu, Pencipta dan juga pemelihara serta penyelamat segenap ciptaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu supaya kami boleh memahami apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan juga berikan hikmat, kebijaksanaan untuk hamba-Mu yang hari ini Tuhan percaya menyampaikan kabar sukacita-Mu dalam segala kekurangannya, kelemahannya. Tuhan pakai untuk menjadi sarana-Mu, sehingga sabda-Mu, firman-Mu tersampaikan dan dapat dipahami dengan mudah. Inilah doa permohonan kami, banyak dosa dan kesalahan, Tuhan ampuni. Dalam Sang Bapa Pencipta, Anak dan Penyelamat, serta Roh Kudus Penghibur, doa kami haturkan. Amin. Sahabat, Embun Pagi kita terambil dari Roma 15 ayat 4 sampai 13 dan natsnya nanti terambil dari ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Yang demikian isinya. Sebab segala sesuatu yang dituliskan dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi nama-Mu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan di dalam Embun Pagi kita pada saat ini, Maranatha. Dan ayat natsnya kita ambilkan dari ayat yang kelima, yang kembali akan saya bacakan demikian. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sahabat, ada salah satu kuit bahasa Jawa yang sangat terkenal
di mana dikatakan cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Jika diartikan, adanya pertengkaran atau persoalan yang tidak diselesaikan bisa kemudian menjadikan bubrah atau dalam artian tidak baik atau tidak rukun. Sedangkan rukun menjadikan segala sesuatunya sentosa atau kuat. Bisa juga hampir sama dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di mana kuit ini memberikan pengertian jika ada perpecahan bisa jadi karena adanya persoalan permusuhan tidak membawa pada kebaikan. Demikian juga pertengkaran yang pada akhirnya membuat keadaan kacau, tidak rukun, dan rusaknya persaudaraan, kemudian timbul kecurigaan, dan tidak ada damai sejahtera. Kebalikannya, adanya kerukunan dapat menumbuhkan rasa peduli, dan itu tercipta jika ada kesehatian, merendahkan ego. Demikian juga ada pengharapan untuk saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga kemudian tercipta pula kesejahteraan, kedamaian, serta kerukunan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 15 ayat nats kita pada hari ini, di mana ayat yang kelima, di sana Tuhan memberikan pemahaman kepada kita. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati. Katakan sehati terlebih dahulu. Dalam kehidupan kita, memang seringkali setiap orang tentu memiliki keinginan, harapan untuk hidupnya dalam damai dan sejahtera. Dan ada harapan-harapan yang lainnya untuk mewujudkan keinginan atau harapan tersebut, haruslah ada tindak nyata yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dan harapan-harapan untuk kemudian mencapai segala sesuatunya tidaklah sama. Bisa jadi banyak jalan menuju Roma. Banyak cara yang digunakan untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita setiap orang. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita adanya nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Tadi tidak hanya kemudian sehati, tapi juga dikatakan sepemikiran. Jadi saat kemudian sudah sehati, bagaimana kemudian apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, itu kemudian dipikirkan bersama-sama di dalam satu kerangka pikiran untuk mencapai, mewujudkan hidup yang sejahtera, damai. Sahabat-sahabat Petra, Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Roma, supaya jemaat di Roma ini bersama mewujudkan hidup dalam kerukunan. Tentu di Roma ada berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk sehati, sepikir, dan kemudian tidak hanya sehati sepikir, tetapi di dalam kesehatian itu biarlah apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan, kemudian dibawa kepada Allah, dan itu semua biarlah menjadi kehendak Kristus Yesus. Sehingga apa yang dipikirkan di dalam kesehatian tadi bisa diwujudkan dan diletakkan dalam kuasa Allah sendiri,
di dalam Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Petra, mewujudkan hidup dalam kerukunan memang tidak gampang. Seringkali ada batu sandungan yang bisa membawa pada kehancuran, dan juga masih ada iri, dengki, sombong, merasa lebih berkuasa, dan lain-lainnya, sehingga berdampak susahnya terwujud kehidupan yang dikatakan rukun. Seperti halnya kerjasama antar umat beragama memiliki slogan rukun, 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 dengan merentangkan tangan ke depan dan kemudian membuka 5 jari yang ada. Sahabat-sahabat Petra, sebenarnya ini mengingatkan kepada kita semua bagaimana tidak hanya jemaat di Roma atau jemaat-jemaat dalam satu gereja, satu persekutuan, tetapi apa yang menjadi slogan saudara-saudara di dalam umat beragama ini, direntangkan tangan ke depan sebanyak 3 kali sambil mengucapkan rukun, rukun, rukun. Diharapkan jika sudah ada kerukunan di dalam satu kelompok, di dalam satu masyarakat, ya kemudian terwujud juga kerukunan bersama-sama. Untuk itu, mari kita membuang berbagai perilaku, karakter yang bisa mendatangkan atau mengakibatkan kehancuran, kegelisahan, pertengkaran, percekcokan, sombong, iri, dengki, apalagi mengingini kepunyaan orang lain. Janganlah menyimpan rasa benci terhadap sesama. Terlebih lagi dalam kehidupan persekutuan, kerukunan haruslah juga terjaga karena Kristus sendiri telah menjadi teladan untuk mendamaikan, menjadikan manusia dapat berhubungan baik dengan Allah kembali. Sehingga pengampunan akan dosa-dosa manusia bisa nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini 9 Desember 2025. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan saat Tuhan mengingatkan kami untuk kami dapat hidup rukun, untuk kami dapat hidup bersama-sama di tengah-tengah segala perbedaan ini, untuk kami mewujudkan kehidupan damai sejahtera. Kami akan melanjutkan dengan segala kegiatan kami. Tuhan berkati, dan Tuhan senantiasa menopang untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa melakukan segala sesuatunya, aktivitasnya karena sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Radio Petra di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, saya Pendeta Prajan Tias undur diri dari para pendengar. Sampai bertemu di dalam kesempatan yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.